Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Noptineta Ningsih dengan NIM 2311031057 dari kelas 4H. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pembelajaran mengenai Pencaksilat dengan mata kuliah Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Gusti Ngurah Yuda Paramita, MPD. Baik, seperti yang sudah kita lihat pada slide pertama, yaitu terdapat pengertian dari pencaksilat. Jadi, pencaksilat itu sendiri adalah seni bela diri tradisional dari Indonesia yang memiliki gerakan indah dan penuh makna. Pencaksilat memiliki dua kata, yaitu pencak dan silat. Pencak artinya adalah bagian dari seni gerak yang indah, sedangkan silat adalah inti dari bela diri itu sendiri. Jadi, di dalam latihan pencaksilat, kita belajar menggerakkan tubuh dengan seimbang, cepat, dan tepat. Kita juga belajar menghormati orang lain dan tidak menggunakan kekuatan untuk hal buruk. Selanjutnya, pada slide 2 kita dapat melihat sejarah singkat dari pencaksilat. Sejarah dari pencaksilat itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang pertama ada Minangkabau, Betawi, dan Jawa Barat. Dahulu pencaksilat ini digunakan untuk melindungi diri dari penjajah dan penjahat. Seiring berjalannya waktu, pencaksilat ini berkembang menjadi olahraga dan budaya yang membanggakan. Sekarang pencaksilat ini juga diajarkan di sekolah dan dikenal di seluruh dunia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari pencaksilat. Jadi pencaksilat ini memiliki banyak fungsi penting dalam kehidupan kita. Yang pertama itu pencaksilat ini untuk melindungi diri dari bahaya atau ancaman, dan yang kedua untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Selanjutnya yang ketiga itu fungsi pencaksilat sebagai cara melatih kedisiplinan, kepercayaan diri, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir itu terdapat sebagai bagian dari pelestarian budaya Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu terdapat gerakan dasar dari pencaksilat. Jadi dalam pencaksilat ini terdapat 4 gerakan dasar yang sangat penting, yaitu yang pertama ada kuda-kuda. Kuda-kuda ini posisi berdiri yang stabil agar tidak mudah jatuh. Yang kedua ada langkah. Langkah ini yaitu teknik berjalan atau bergerak untuk menghindari serangan. Yang ketiga ada pukulan, yaitu serangan menggunakan tangan dengan teknik tertentu. Dan yang keempat terdapat tendangan, jadi serangan menggunakan kaki dengan kekuatan dan kecepatan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan teknik gerakan dasar pencaksilat kuda-kuda. Jadi kuda-kuda adalah dasar dari semua gerakan pencaksilat. Dengan kuda-kuda yang kuat, tubuh kita jadi akan seimbang dan tidak mudah roboh. Jadi terdapat beberapa jenis kuda-kuda. Yang pertama itu ada kuda-kuda tengah, yang kedua ada kuda-kuda depan, yang ketiga ada kuda-kuda samping. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu ada kuda-kuda tengah. Jadi kuda-kuda tengah itu dibentuk dengan kedua kaki dilakukan dengan titik berat badan berada di tengah. Yang kedua ada kuda-kuda depan. Jadi kuda-kuda depan itu dapat dibentuk dengan posisi kaki yang berada di depan ditekuk, sedangkan kaki belakang lurus. Sementara itu telapak kaki belakang serong ke arah luar, berat badan ditumpukan pada kaki depan, badan tegap dan pandangan ke depan. Selanjutnya yang nomor 3 terdapat kuda-kuda samping. Jadi kuda-kuda samping dapat dilakukan dengan cara satu kaki ditekuk dan kaki yang lain lurus ke samping. Berat badan pada kaki yang ditekuk, bahu sejajar dan segaris dengan kaki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
Gerak dasar pencaksilat langkah. Jadi, langkah ini digunakan untuk bergerak maju, mundur, menyamping, atau berputar. Langkah membantu kita untuk menghindari serangan atau mencari posisi terbaik untuk menyerang. Latihan langkah ini akan membuat tubuh kita lebih cepat, lincah, dan seimbang saat bergerak. Baik, pada slide selanjutnya terdapat pukulan. Jadi, pukulan dalam pencaksilat ini merupakan teknik serangan yang menggunakan tangan sebagai alat serang untuk menyerang lawan. Teknik ini merupakan salah satu bagian penting dalam bela diri pencaksilat yang bertujuan untuk mempertahankan diri dari serangan atau bahaya. Terdapat 4 jenis pukulan dalam silat, yaitu yang pertama ada pukulan lurus, yang kedua pukulan bandul, yang ketiga pukulan tegak, dan yang keempat pukulan melingkar. Jadi yang pertama pukulan lurus. Pukulan lurus ini adalah pukulan yang dilakukan dengan salah satu tangan dengan memukul ke arah depan. Sasarannya yaitu dada lawan. Dan tangan satunya lagi menutup arah poin, yaitu sasaran perut ke atas. Yang kedua ada pukulan bandul. Jadi pukulan bandul dapat dilakukan dengan mengayunkan salah satu tangan yang dikepal ke arah sasaran ulu hati dan tangan yang satu lagi menutup arah lawan. Selanjutnya yang ketiga ada pukulan tegak. Jadi pukulan ini sasarannya adalah bahu atau sendi bahu bagian kanan lawan yang di depan kita yang saling berhadapan. Jadi sama saja dengan bahu sebelah kiri yang menjadi sasaran. Selanjutnya yang keempat ada pukulan melingkar, yaitu sasarannya adalah pinggang lawan. Baik, pada slide ini terdapat gerakan dasar pencaksilat tendangan. Jadi tendangan adalah salah satu teknik dasar yang menggunakan kaki untuk menyerang lawan. Teknik ini memiliki berbagai variasi, seperti tendangan lurus, tendangan samping, tendangan T, tendangan sabit, dan tendangan belakang. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan satu-satu mengenai tendangan. Yang pertama ada tendangan lurus ke depan, yaitu tendangan yang dilakukan dengan menghentakkan ke depan telapak kaki sejajar dengan bahu. Yang kedua ada tendangan melingkar, yaitu dengan hentakan punggung kaki. Dan yang ketiga terdapat tendangan samping, yaitu menendang dengan punggung kaki. Dan yang terakhir tendangan berbentuk huruf T, yaitu dengan tendangan samping yang menggunakan hentakan telapak kaki. Slide selanjutnya kita dapat melihat fungsi-fungsi pencaksilat. Yang pertama itu ada fungsi seni, fungsi bela diri, dan fungsi pendidikan. Jadi dalam fungsi seni yaitu yang pertama gerak bela diri yang diperluas dan diperindah. Yang kedua gerakan tari yang mengambil motif-motif bela diri dari pencaksilat. Yang ketiga, gerakan tari yang diwarnai gerakan pencaksilat sekadarnya sebagai situasi saja. Dan yang keempat itu gerakan perpaduan yang seimbang dan selaras antara tari dan bela diri. Selanjutnya ada fungsi bela diri. Yang pertama itu pencaksilat mempergunakan seluruh bab anggota badan dari ujung jari tangan, kaki hingga kepala. Yang kedua, pencaksilat sanggup dilakukan dengan tangan kosong dan dengan senjata. Yang ketiga, pencaksilat tidak memerlukan senjata tertentu. Benda apapun sanggup dijadikan senjata, baik itu sapu, tangan, payung, ikat pinggang, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun fungsi pendidikannya. Hasil simpulan dari pengajaran olahraga pencaksilat yaitu kemampuan, keterampilan, dan kemantapan dalam mempertahankan dan membela diri terhadap ancaman-ancaman dari dalam maupun luar, serta untuk menjamin keselarasan dengan alam sekitarnya. Baik, selanjutnya ada tingkatan dalam pencaksilat. Tingkatan pencaksilat ini biasanya ditandai dengan warna sabuk urutan tingkat. Jadi warna sabuk putih yaitu tingkatan awal atau kita baru mulai belajar. Selanjutnya warna kuning, sabuk kuning itu artinya sudah mengenal dasar gerakan. Sabuk hijau yaitu mulai lancar dalam gerakan. Sabuk biru menguasai gerakan dan teknik bertahap.
Selanjutnya ada sabuk merah, yaitu artinya pesilat yang sudah mahir. Selanjutnya warna sabuk hitam, artinya tingkat tertinggi atau penuh pengalaman. Sekian presentasi dari saya. Jadi dapat disimpulkan yaitu pencaksilat ini merupakan seni bela diri tradisional Indonesia yang tidak hanya mengajarkan kita teknik pertahanan diri, tetapi juga mengandung nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan. Jadi dalam prakteknya, pencaksilat ini memiliki berbagai teknik, tingkatan, dan fungsi yang mendukung pembentukan karakter individu sekaligus menjaga warisan budaya bangsa. Oleh karena itu, pelestarian dan pengenalan pencaksilat sejak dini sangat penting agar generasi muda tetap menghargai dan meneruskan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Baik, sekian penjelasan materi pembelajaran mengenai pencaksilat dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.